Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena sekalian kita boleh menikmati anugerah Tuhan sampai pagi hari ini. Kesempatan yang baik pagi hari ini, mari kita sediakan diri kita, hati kita, untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita, sebelum kita melangkah di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Anugerah-Mu kami nikmati sampai pagi hari ini. Dan pagi yang baik ini, kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan membaca kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian di dalam Mazmur 40 ayat 1 dan 2. Mazmur 40 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Sekali lagi saya bacakan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kita pasti punya pergumulan. Setiap kita pasti tidak lepas dari yang namanya persoalan. Tidak lepas dari yang namanya permasalahan kehidupan. Baik itu di dalam hidup pribadi kita, baik itu di dalam keluarga, dalam rumah tangga, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah usaha kita, di tengah-tengah segala aktivitas yang Tuhan percayakan kita jalani. Bahkan mungkin ada persoalan dan permasalahan yang kita hadapi di tengah-tengah pengiringan dan pelayanan kita kepada Tuhan. Satu hal yang pasti bahwa apapun persoalan, apapun masalah, apapun pergumulan yang kita hadapi, kita selalu merindukan supaya Tuhan itu menjawab kita. Kita selalu berharap supaya Tuhan menolong kita. Kita selalu berharap supaya Tuhan memberikan solusi, jalan keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Kita selalu berharap supaya Tuhan menyatakan kuasa-Nya, menyatakan keajaiban-Nya, menyatakan kedahsyatannya di tengah-tengah setiap kehidupan kita. Nah, itu adalah sebuah pengharapan yang ada di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pagi hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan yang sudah saya bacakan bagi kita di dalam Mazmur 40 ayat 1 dan 2 ini. Nah, lewat Mazmur 40 ayat 1 dan 2 ini, saya memberikan sebuah tema firman Tuhan bagi kita, yaitu sikap kita dalam menanti pertolongan Tuhan. Sekali lagi, sikap kita dalam menanti pertolongan Tuhan. Nah, bagaimana sikap kita di dalam kita menanti pertolongan Tuhan? Melalui Mazmur pasal 40 ayat 1 dan 2 sebagaimana yang sudah saya bacakan bagi kita pagi hari ini. Yang pertama, sikap kita yaitu menantikan Tuhan dengan sungguh. Yang pertama, menantikan Tuhan dengan sungguh. Di dalam ayat 2 di sana, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Sekali lagi, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Ini merupakan sebuah kesungguhan dari pemazmur. Dia menanti Tuhan dengan serius.
Menanti Tuhan bukan sebatas asal-asalan, bukan sebatas berpikir bahwa kalau Tuhan tolong, sudah, kalau tidak ya nggak apa-apa. Bukan. Tetapi ada sebuah keseriusan, kesungguhan, niat yang benar-benar menanti Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan menolong keberadaannya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, setiap kita merindukan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi kita hari ini, pagi ini, apakah kita menanti Tuhan dengan serius? Apakah kita menanti Tuhan dengan sangat serius, dengan sungguh-sungguh? Pemasmur berkata, aku sangat menantikan Tuhan. Tidak sekedar, tidak asal-asalan, tidak hanya sewaktu-waktu kita menantikan Tuhan. Tetapi mari lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, biarlah kita mau lebih serius lagi, lebih sungguh-sungguh lagi di dalam kita menantikan Tuhan menyatakan pertolongannya di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Yeremia 29 ayat 13. Yeremia 29 ayat 13 berkata demikian. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi keseriusan itu ditunjukkan, dibuktikan dengan apa? Menantikan Tuhan dengan segenap hati. Menanyakan Tuhan dengan segenap hati. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, nantikan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nantikan Tuhan dengan serius. Mencari Tuhan, menanyakan Tuhan dengan segenap hati. Maka Tuhan akan menyatakan pertolongannya di dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua yaitu sikap kita di dalam menantikan Tuhan. Yang kedua yaitu menanti Tuhan dengan sabar. Yang kedua, menanti Tuhan dengan sabar. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan demikian, dengan sabar aku menantikan pertolongan Tuhan, dan ia mendengar seruanku. Sekali lagi di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, dengan sabar aku menanti pertolongan Tuhan dan ia mendengar seruanku. Jadi yang kedua yaitu kita harus sabar menantikan Tuhan di dalam hidup ini. Kenapa kita harus sabar? Kita harus sadar bahwa Tuhan itu menjawab kita sesuai dengan waktunya Tuhan, sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Tuhan menjawab kita kadangkala cepat, kadangkala kita rasa begitu lama. Tapi itulah cara Tuhan menjawab kita. Ada waktunya Tuhan menjawab kita. Sesuai dengan waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Itu sebabnya kita harus menantikan Tuhan dengan sabar. Dengan sabar. Ya, kalau kita menanti Tuhan dengan sabar, itu bukan hal yang mudah. Bukan hal yang gampang. Bukan sebatas segampang membalik telapak tangan, tidak. Tetapi ada butuh satu kesungguhan di dalam hidup ini. Sabar menanti Tuhan. Supaya apa? Kita belajar bahwa Tuhan itu akan menolong kita sesuai dengan waktunya Tuhan. Ya. Kita manusia kadang-kala kita berharap secepat mungkin. Kalau boleh, ketika kita berseru saat itu Tuhan langsung jawab. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan selalu bekerja sesuai dengan waktunya Tuhan. Tuhan selalu bekerja sesuai dengan kehendaknya. Mana yang terbaik yang akan Dia lakukan bagi kita? Dari pihak kita, Dia rindu supaya kita sabar menantikan Dia. Sabar menunggu Dia. Maka Dia akan menyatakan pertolongannya di dalam setiap kehidupan saudara dan saya.
Yang ketiga, bagaimana sikap kita di dalam kita menantikan Tuhan. Yang ketiga, yaitu menantikan Tuhan dengan sebuah keyakinan yang teguh. Yang ketiga, menantikan Tuhan dengan sebuah keyakinan yang teguh. Di dalam ayat yang kelima, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Dikatakan, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, milikilah sebuah keyakinan ketika kita menunggu Tuhan, ketika kita menanti Tuhan menjawab kita, ketika kita menunggu dan menanti Tuhan menyatakan pertolongannya di dalam kehidupan kita. Milikilah satu keyakinan hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Memang kadangkala dalam mencari solusi dari pergumulan persoalan yang kita hadapi, kadangkala kita mencari solusi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi kita harus sadar bahwa mereka terbatas. Itu sebabnya firman Allah mengingatkan kita, firman Tuhan mengingatkan kita, supaya kita ketika menantikan Tuhan, milikilah satu keyakinan yang teguh. Tidak berpaling kepada yang lain, tapi tetap percaya sungguh kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan menolong setiap kehidupan kita. Firman Allah dengan jelas berkata, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Di dalam terjemahan lain dikatakan, diberkatilah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat, kalau kita sungguh percaya kepada Tuhan, kita akan diberkati Tuhan. Kita akan ditolong Tuhan. Tuhan pasti akan menyatakan keajaiban-keajaibannya di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Firman-Mu sudah kami dengar pagi hari ini. Biar firman itu jadi rema, jadi berkat, jadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami untuk menantikan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ajar kami menantikan Tuhan dengan sabar. Ajar kami menantikan Tuhan dengan satu keyakinan bahwa Engkau Tuhan pasti mendengar dan menjawab kami ya Bapa. Berkati hidup pribadi kami, keluarga, rumah tangga, pekerjaan kami, usaha dan mata pencaharian kami diberkati Tuhan. Teristimewa berkati iman kami, ketekunan kami, kesetiaan kami, kasih dan pengharapan kami diberkati oleh Engkau. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan pimpinan Tuhan. Melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini, mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.